teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini kita akan membahas contoh penyelesaian kasus sederhana, yaitu membuat flowchart perbandingan dua buah bilangan. Sebelum kita mulai ke penjelasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Pada contoh studi kasus ini, kita diminta untuk melakukan input dua buah bilangan, di mana nanti dua buah bilangan tersebut akan dibandingkan mana bilangan yang terbesar. Apakah bilangan yang diinput pertama atau bilangan yang diinput kedua. Seperti biasa, untuk membuat algoritma jangan lupa, yaitu ada kegiatan input, proses, dan juga output. Pada kasus ini, maka yang pertama adalah kita menentukan inputnya terlebih dahulu. Pada soal sudah dijelaskan bahwa kita akan melakukan input dua buah bilangan. Maka pada kegiatan inputnya, kita akan membuat dua buah variabel. Anggaplah di sini adalah bilangan A dan bilangan B. Teman-teman bisa menggantinya sesuai dengan keinginan. Misalkan bilangan 1 dan juga bilangan 2. Atau misalnya bil 1 atau bil 2. Silakan ditentukan. Setelah mengetahui kegiatan input yaitu ada bilangan A dan juga ada bilangan B, maka langkah berikutnya adalah menentukan prosesnya. Di sini yang akan dilakukan untuk prosesnya adalah membandingkan dua buah bilangan tersebut, yang mana bilangan terbesar. Berarti di sini pada prosesnya kita membandingkan bilangan A dengan bilangan B. Dengan operator pembanding adalah terbesar. Manakah antara bilangan A dan bilangan B? Apakah bilangan A lebih besar dari bilangan B? Atau teman-teman juga bisa menggunakan logika yang lain, yaitu membandingkan bilangan kedua dengan bilangan pertama atau bilangan B dibandingkan dengan bilangan A. Manakah yang terbesar? Di sini operatornya tetap menggunakan simbol lebih besar karena kita ingin mencari nilai terbesar. Setelah mengetahui kegiatan input dan juga proses, maka langkah terakhir adalah menentukan outputnya. Outputnya ini sesuai dengan proses yang dilakukan. Karena di sini prosesnya adalah memeriksa bilangan terbesar, manakah bilangan yang terbesar, yaitu bilangan A, apakah lebih besar daripada bilangan B. Kalau bilangan A yang lebih besar, maka yang akan tercetak adalah bilangan A. Atau kalau ternyata yang lebih besar adalah bilangan B, ya, maka yang tercetak adalah bilangan B. Berarti kalau kegiatan bilangan A dan bilangan B dibandingkan ternyata lebih besar A, maka yang tercetak A. Kalau ternyata salah, berarti ternyata yang terbesar adalah B, maka yang tercetak adalah B. Begitu pula juga sama dengan logika pada proses yang keduanya, yaitu membandingkan bilangan B apakah lebih besar daripada bilangan A. Berarti hal ini juga akan mempengaruhi outputnya. Setelah mengetahui kegiatan input, proses, dan juga outputnya, maka teman-teman bisa langsung membuat pseudocode-nya terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat, kita membutuhkan dua buah variabel, yaitu bilangan A dan juga bilangan B. Tidak ada variabel yang lainnya lagi. Maka yang pertama pseudocode-nya adalah proses inisialisasi bilangan A dan bilangan B. Setelah inisialisasi, maka kita lanjutkan untuk melakukan perintah input. Di sini diminta untuk menginput dua buah bilangan. Maka pseudocode berikutnya adalah menjalankan perintah input bilangan A dan juga menjalankan perintah input bilangan B. Kedua perintah ini bisa dijadi satu, yaitu dengan satu perintah misalkan bilangan A, bilangan B. Setelah kegiatan input, maka ke langkah berikutnya adalah menuliskan perintah pseudocode proses. Di sini prosesnya bisa kalian pilih, apakah mau proses yang pertama atau mau proses yang kedua. Pada contoh ini misalkan kita menggunakan proses yang pertama, yaitu mengecek apakah bilangan A lebih besar daripada bilangan B. Ingat, karena ini mencari nilai lebih besar, maka kita menggunakan simbol lebih besar. Kalau misalkan teman-teman memilih menggunakan kegiatan yang kedua atau proses yang kedua, maka pseudocode-nya juga harus berubah. Berarti jika bilangan B lebih besar daripada bilangan A. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan bahwa prosesnya adalah memeriksa apakah bilangan A lebih besar daripada bilangan B, maka jika kondisi ini bernilai benar, apa kegiatan yang harus dilakukan? Ketika kondisi ini bernilai benar, maka kita akan mencetak bilangan A.
karena memang bilangan A lebih besar daripada bilangan B. Kalau ternyata tidak atau salah, berarti bilangan A lebih kecil daripada bilangan B, maka kita akan melakukan pseudocode-nya adalah mencetak bilangan B. Jika teman-teman memilih kondisi yang kedua, silakan dilihat perbandingan pada saat proses kondisinya. Dan juga selain itu, teman-teman bisa melihat proses cetaknya. Ketika kondisi kedua, ketika ternyata bilangan B memang lebih besar daripada bilangan A dan bernilai benar, maka yang dicetak adalah bilangan B. Ketika salah, maka yang dicetak adalah bilangan A. Selanjutnya adalah mengimplementasikan ke dalam flowchart-nya. Sebelum kita memulai membuat flowchart seperti biasa, maka kita akan mulai dengan simbol terminal. Di dalamnya kita berikan kegiatan namanya mulai, atau boleh juga dengan start. Berikutnya baru menuliskan pseudocode dari yang pertama, yaitu inisialisasi, dengan menggunakan simbol proses. Di dalamnya kita sebutkan apa yang ingin kita inisialisasikan. Di sini kasusnya adalah bilangan A dan bilangan B. Langkah berikutnya adalah proses yang kedua, adalah melakukan input bilangan A. Maka menggunakan simbol input, di dalamnya jangan lupa disebutkan apa yang ingin diinput. Begitu pula juga dengan selanjutnya, yaitu melakukan input yang kedua atau bilangan B. Berarti jangan lupa simbol yang digunakan adalah simbol input dan sebutkan apa yang akan dilakukan proses input. Kedua hal ini bisa dijadikan satu, misalkan dalam satu simbol langsung disebutkan saja input bilangan A dan juga bilangan B. Berikutnya adalah kegiatan untuk memeriksa jika bilangan A lebih besar daripada bilangan B. Perhatikan di sini yang digunakan adalah simbol decision. Karena simbol decision adalah satu-satunya simbol yang memiliki dua keluaran, yaitu keluaran benar atau keluaran salah. Jangan lupa di dalam simbol decision kita harus menyebutkan apa yang ingin diperiksa. Karena di pseudocode kita sudah menuliskan yang diperiksa adalah membandingkan bilangan A lebih besar daripada bilangan B, maka di dalamnya kita tuliskan sesuai dengan kondisinya. Nanti di arahnya akan ada dua arah di sini. Apa yang akan dicetak? Ketika misalkan nilainya bernilai benar, maka yang dicetak adalah bilangan A. Maka proses berikutnya adalah mencetak bilangan A. Ketika ternyata nanti kondisinya bernilai salah, perhatikan di sini, jika tidak, maka dia akan mencetak bilangan B. Kita lihat berarti ketika kondisinya bernilai salah di sini, maka dia akan berjalan ke arah salah, yang dicetak adalah bilangan B. Jangan lupa untuk decision kita harus menentukan mana arah salah, mana arah benar dengan memberikan teks keterangannya, sehingga nanti ketika membaca flowchart kita bisa tahu kemana arahnya. Dan di sini ketika nanti kondisi ini bernilai benar, maka dia akan mengarah ke arah yang benar. Jadi jangan lupa untuk memberikan teks pada arahnya. Di sini akan melakukan simbol cetak, yaitu simbol output, di mana dalamnya jangan lupa untuk disebutkan apa yang ingin dicetak. Terakhir, jika sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan, maka silakan ditutup dengan terminal. Jangan lupa di dalamnya disebutkan kegiatan apa. Karena ini adalah terminal untuk selesai, maka diisikan dengan selesai atau bisa juga dengan end. Sekian video tentang kasus sederhana membuat flowchart perbandingan dua buah bilangan. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana caranya membandingkan dua buah bilangan. Sampai bertemu di video berikutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe.